2021. Hari ini kakak tidak sendirian, kakak ditemani oleh Kak Virgi, Hai, Kak Fransia, Hai. Kak Ida, Hai. dan Kak Yaskia. Halo. Adik-adik, sebelum masuk dalam ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari KC 267, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami ini. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Engkau berkenan dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita. Mazmur responsorial kita terdapat di Mazmur 40 ayat 5 sampai 6. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar, adik-adik serta kakak layan yang lain akan membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Syukur dan doa. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada Allah. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk diriku. Adik-adik, untuk merespon Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 402.
dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Vera. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah Impa. Pagi hari ini adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tutup tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu, biarlah apa yang mereka dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan mereka dan mereka bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa buat hamba sebagai pelayan firman, kiranya Engkau selalu menyertai hamba dan hamba bisa berkata-kata sesuai dengan setiap kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama anak-Mu, ialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdiri. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada awal tahun 2020, Kelsia, Lola mulai belajar di rumah. Melanie mulai belajar di rumah. Riani, Charles mulai belajar di rumah. Cindy, Kenan mulai belajar di rumah. Dan semua anak-anak belajar di rumah dikarenakan penyakit pandemi COVID-19 itu menyebar di seluruh dunia. Nah, pagi-pagi ketika mulai belajar, mereka mengikuti belajar dengan baik secara online. Tetapi pada saat mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, adik-adik pun merasa bingung. Kelsia Lola merasa bingung bagaimana mau mengerjakan tugasnya karena belum mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Dan mereka pun ingin meminta bantuan kepada kakak, ingin meminta bantuan kepada mama, papa pada saat itu untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Ketika ingin meminta bantuan, mereka pun melihat kakak, mama, papa mereka sepertinya sedang sibuk
membersih-bersihkan rumah, memberes-beres rumah. Jadi mereka menunda, tidak jadi untuk meminta bantuan. Sehingga mereka belajar pun masih bingung. Tidak lama kemudian, kakak-kakak Melani, orang tua Lola, dan Kirsia pun melihat mengapa mereka belajar tetapi terlihat tidak belajar dengan baik, tidak konsentrasi pada pelajaran. Sehingga mereka pun bertanya, Melan, kenapa tidak belajarnya tidak konsentrasi? Melan pun menjawab, Kak, aku belum mengerti nih Kak mengerjakannya. Lola Kirsia menjawab, Mah, Pak, Kirsia belum mengerti nih bagaimana mengerjakannya. Sehingga mau meminta bantuan kepada mama papa, tapi Kirsia melihat mama papa masih sibuk membersihkan rumah, jadi Kirsia tidak jadi. Tetapi apa yang dijawab oleh mama papa, oleh kakak dijawab, yaitu jangan takut, harus mau minta tolong. Apapun yang dilakukan kakak, apapun yang dilakukan mama papa, jika Melani, jika Lola mau meminta tolong bantuan dalam pelajaran, pasti kakak bantu, pasti mama papa bantu untuk membantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Akhirnya mama papa dan kakak pun membantu mengerjakan tugas. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau lihat dalam pembacaan kita Matius 8 ayat 1 sampai 4 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di sini pada saat itu berbondong-bondong orang, banyak sekali orang. Saat itu ada Yesus yang sedang turun dari bukit, tiba-tiba seorang yang penyakit kusta datang, sujud menyembah. Kita lihat ayat yang kedua, adik-adik. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, orang sakit kusta ini pada saat itu mengatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita dapat lihat adik-adik di sini, ia mau mempersilahkan Tuhan Yesus untuk mau menyembuhkannya dan mau memberi ruang kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Karena bisa jadi apakah Tuhan mau menyembuhkannya atau tidak. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Ayat ketiga, apa yang Tuhan lakukan? Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang sakit kusta tersebut. Dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika orang sakit kusta tersebut menjadi tahir, menjadi sembuh. Nah, adik-adik, tetapi pada ayat terakhir, Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahu hal ini kepada siapapun. Tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, adik-adik tahukah sakit kusta itu seperti apa? Kalau kakak contohkan, sakit kusta itu seperti berupa bintil-bintil kehijauan di badan, merah-merah. Jadi adik-adik, penyakit kusta saat
pada masa itu dikatakan merupakan penyakit yang berasal hukuman dari Allah, sehingga penyakit itu juga dikatakan sangat berbahaya dan dapat menular banyak orang. Jika misalnya kakak penyakit kusta, orang yang berada di dekat kakak akan menular. Nah, itu dikatakan menular, sehingga orang penyakit kusta ini dijauhi oleh siapapun karena tidak mau mendekat karena takut menular. Tetapi dia mau memberanikan diri, mau bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun banyak orang, walaupun berbondong-bondong orang pada saat itu, dia tetap datang dan mempersilahkan kepada Yesus untuk mau menyembuhkannya. Adik-adik, kita di sini mau belajar, mau melihat kemahakuasaan Tuhan dari cerita pada pagi hari ini, di mana apapun yang kita alami, penyakit yang kita alami, kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti pada saat ini, adik-adik masih saja belajar di rumah, belajar secara online. Adik-adik di rumah bukan tidak bisa belajar sendiri. Karena apa? Karena pasti minta bantuan oleh kakak dan orang tua, mama, papa, adik-adik. Setelah guru memberikan tugas, adik-adik pasti mengerjakannya. Nah, di situ adik-adik kita mau melihat juga kemahakuasaan Tuhan, di mana melalui orang tua adik-adik, melalui kakak adik-adik mau membimbing adik-adik, membantu adik-adik belajar di rumah. Nah, adik-adik, di sini kakak punya beberapa kemahakuasaan Tuhan Yesus seperti ini. Di sini adalah gambar Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Seperti firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Di sini kemahakuasaan Tuhan lagi. Bukan hanya sedikit, tapi banyak. Nah, di sini di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Di sini gambar ini Tuhan menyembuhkan orang buta. Gambar ini di mana pada saat itu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Gambar ini kita melihat di mana Tuhan menciptakan alam semesta. Gambar ini di mana kita melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan terakhir, kenapa gambar orang bermasker? Karena seperti keadaan kita saat ini adik-adik, walaupun dalam keadaan pandemi ini merupakan kemahakuasaan Tuhan, yang dimana Tuhan berkuasa untuk menghadirkan pandemi ini, dan Tuhan juga berkuasa melenyapkan pandemi COVID-19 ini. Jadi adik-adik, firman Tuhan kita saat ini, kita mau belajar sebagai anak Tuhan, kita mau melihat kemahakuasaan Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Tidak jauh dari kehidupan kita. Seperti kakak ceritakan tadi, dalam pembelajaran online adik-adik tetap tidak bisa mengerjakan tugas sendiri, tetapi dibantu oleh kakak dan orang tua adik-adik. Itu semua karena kemahakuasaan Tuhan. Adik-adik bisa belajar online sampai saat ini
karena adik-adik mau bersabar belajar online. Adik-adik juga belajar dengan tekun. Adik-adik tetap sukacita mau bersekolah di rumah. Semoga dengan pandemi COVID-19 ini, adik-adik tetap sabar, tetap sukacita, dan mau menyerahkan semua kepada Tuhan, mau meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, dalam belajar adik-adik di rumah. Adik-adik juga berdoa untuk orang tua adik-adik, kakak adik-adik, saudara adik-adik, karena mereka juga berada di dalam kehidupan adik-adik, dan kakak dan orang tua adik-adik juga dapat membantu adik-adik dalam belajar. Adik-adik ingat itu, berdoa sebelum belajar karena meminta kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu, biarlah firman yang kami dengarkan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami sebagai anak-anak-Mu mau melihat kemahakuasaan-Mu dan mau menyerahkan diri kami kepada Engkau, bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang mampu menghendaki segala sesuatu. Jikalau Tuhan menghendaki anak-anak-Mu dapat bersekolah lagi di rumah, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa belajar lagi seperti biasa, Tuhan kiranya Engkau juga memberi ketekunan kepada adik-adik, kesabaran adik-adik dalam belajar sampai pada saat ini di masa pandemi ini. Jika Tuhan berkenan, dalam pandemi ini juga Tuhan, pemerintah melaksanakan pembagian vaksin yang dilakukan. Kiranya pelaksanaan ini bisa berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat percaya bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa mengurangi pasien yang positif dalam kena pandemi COVID-19 ini. Jikalau Tuhan berkenan, kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu ini mau mendengarkan orang tua
mau mengikuti perintah orang tua, mau menyerahkan kehidupan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua, berkati juga saudara adik-adik, kakak adik-adik. Kiranya Engkau selalu memberkati dalam kehidupan sebagai kakak, sebagai orang tua. Engkau selalu memberkati dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, kami anak-anak-Mu dapat bersekolah lagi impah di gereja ini, dan jikalau Engkau menghendaki gereja ini dapat digunakan lagi sebagai ibadah impah, agar kami dapat bertemu, dapat memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini seperti dulu. Tuhan, inilah doa anak-Mu. Kami serahkan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, saatnya kita masuk dalam warta PLKPA. Warta PLKPA yang pertama, adik-adik tetap melaksanakan IHMPA online, via online. Yang kedua, adik-adik dapat menyerahkan persembahan melalui orang tua, dan orang tua dapat menyerahkan nanti di ibadah hari Minggu. Adik-adik tetap melaksanakan aktivitas yang tadi diserahkan dari kakak layannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.